Shalom, selamat pagi. Kami sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada acara renungan pagi singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Untuk itu, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, memberkati kami semuanya dengan firman-Mu, melalui kuasa-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan pekabaran firman-Mu pada pagi ini dan menjadi berkat. Berkati kami, hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam perikop Yohanes 6, Yohanes pasal yang ke-6, di sana sebuah perikop tentang murid-murid yang mengundurkan diri. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 66. Kita baca ayat yang ke-60, dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemudian pada ayat yang 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perkataan firman Tuhan yang keras kemudian menimbulkan reaksi, yaitu mereka kabur, mengundurkan diri dari mengikut Yesus. Jemaat yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, benarkah perkataan itu Yesus itu keras, ataukah mereka mengeraskan hatinya? Kita mengetahui bahwa perkataan Yesus itu sebenarnya tidak keras, namun justru merekalah, hati merekalah yang keras, dan mereka tidak mau menerima firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Bukan firman-Nya yang keras, tapi diri merekalah yang keras. Bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Sering kita mengeraskan hati ketika ada pekabaran firman Tuhan. Bukannya menerima firman Tuhan, tapi menolak firman Tuhan. Marilah kita sebagai umat Tuhan menjadi tanah yang baik, agar firman Tuhan yang ditabur boleh berbuah dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Matius 13. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 dikatakan demikian, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hati yang menerima firman Tuhan adalah tanah yang baik ketika ditaburkan firman Tuhan. Mereka mendengar, mereka mengerti, dan mereka melakukannya sehingga timbul buah-buah dalam kehidupan mereka.
Terus sebabnya, biarlah kita jangan menolak firman Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan ini memberikan kepada kita pengajaran yang luar biasa. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah fungsi Alkitab. Itulah fungsi firman Tuhan, menjelaskan kepada kita, oh ini salah, oh ini enggak betul. Dan firman Tuhan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, menuntun kepada kita kepada jalan kebenaran. Terus sebabnya pada pagi ini, marilah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik itu melalui mimbar gereja, melalui renungan pagi, melalui apapun sarana-sarana pelayanan firman Tuhan, apapun kerasnya firman Tuhan itu, janganlah kita mengeraskan hati kita untuk tidak menerima firman Tuhan, sehingga hidup kita akan terberkati oleh karena pekabaran firman Tuhan ini. Biarlah kembali, marilah kita menerima firman Tuhan, jangan meraskan hati kita, dan tentunya kita, bila mana kita melembutkan hati kita menerima firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Tuhan memberkati.